Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Indar Kurnia dari kelas 12 MIPA 7, absen 6 dari SMA NU 1 Gresik. Saya akan melakukan praktikum pengisian kapasitor virtual dengan simulasi berikut. Kita klik kapasitens. Di sini sudah disiapkan sebuah rangkaian. Di rangkaian ini terdapat baterai yang bisa kita rubah dari 0 volt sampai 1,5 volt. Rangkaian ini juga bisa kita buka dan kita tutup. Nanti kita bisa lihat efek ketika dihubungkan dan dilepas dengan baterai. Terdapat juga voltmeter yang fungsinya untuk mengukur voltase pada kapasitor. Terdapat plate keping sejajar yang bisa kita rubah jarak dan luasnya. Pertama, kita klik top plate charge. Jika kita tambah voltase atau semakin dinaikkan, maka jumlah muatan yang tersimpan makin besar. Jika kita turunkan, maka akan sebaliknya. Kita klik bar graphs, maka akan muncul kapasitasnya. Kita coba jaraknya kita dekatkan. Yang terjadi, kapasitornya membesar. Luas area bisa kita rubah. Semakin besar luas area platnya, maka akan semakin banyak muatannya karena penyimpanannya besar. Jika kecil, maka sebaliknya. Jika jarak plate jauh, maka akan semakin sedikit muatannya. Lalu kita klik electric field, medan listriknya dari positif ke negatif. Saat potensial baterai makin kecil, maka muatannya sedikit karena listrik yang mengalir semakin jarang. Kita klik current direction atau arah arus. Sekarang kita coba ukur luas plate keping sejajar dengan ukuran 100 mm kuadrat dengan jarak 5 mm. Maka yang didapatkan adalah kapasitasnya 0,18 picofarad, top plate charge-nya 0,09 picocoulomb, dan storage energinya 0,20 picojoule. Lalu kita ukur volt dengan voltmeter. Kita pakai baterai 1,5 volt. Maka yang didapat adalah 1500 volt. Sekarang kita rubah luas plate-nya menjadi 150 dan jaraknya tetap. Maka yang didapatkan adalah kapasitasnya 0,27 picofarad, top plate charge-nya 0,40 picocoulomb, dan storage energinya 0,30 picojoule. Dan bacaan voltmeternya masih tetap 1500 volt karena kita memakai baterai 1,5 volt. Kita ubah lagi luas areanya. Luas area keping sejajarnya menjadi 200. Dan jaraknya tetap 5 mm. Maka yang didapat adalah kapasitasnya 0,35 picofarad, top plate charge-nya 0,53 picocoulomb, dan storage energinya 0,40 picojoule, dan voltmeternya masih tetap 1500 volt. Sekarang kita ubah lagi luas plate-nya menjadi 250 dan jaraknya masih tetap. Maka yang didapatkan adalah kapasitasnya 0,44 picofarad, top plate charge-nya 0,66 picocoulomb, dan storage energinya 0,50 picojoule. Dan bacaan voltmeternya masih tetap 1500 volt. Kita coba rubah lagi luas plate-nya menjadi 300. Dan jaraknya masih tetap 5 mm. Maka yang didapat adalah kapasitasnya 0,53 picofarad, top plate charge-nya 0,80 picocoulomb, dan storage energinya 0,60 picojoule, dan bacaan voltmeternya masih tetap 1500 volt.
Sekarang kita coba kalau jaraknya yang kita rubah, tetapi luasnya menjadi 100. Tetap memakai baterai 1,5 volt. Sekarang kita pakai jarak 5 mm dulu, maka yang didapat adalah 0,18 picofarad dan top plate charge-nya 0,27 picocoulomb, storage energinya 0,20 picojoule, dan bacaan voltmeternya masih tetap 1500 volt. Sekarang kita coba ubah kalau jaraknya menjadi 6. Maka yang didapat adalah kapasitasnya 0,15 picofarad, top plate charge-nya 0,22 picocoulomb, dan storage energinya 0,17 picojoule, dan bacaan voltmeternya 1500 volt, masih tetap. Sekarang kita coba ubah jaraknya saja menjadi 7, luasnya masih tetap 100. Maka yang didapat adalah kapasitasnya 0,13 picofarad, top plate charge-nya 0,19 picocoulomb, storage energinya 0,14 picojoule. Kita ubah lagi. Kita coba menjadi 8 jaraknya. Dan luasnya masih tetap ya, 100 mm kuadrat. Maka yang didapatkan adalah kapasitasnya 0,11 picofarad, top plate charge-nya 0,17 picocoulomb, storage energinya 0,12 picojoule, dan bacaan voltmeternya 1500 volt. Kita ubah jaraknya menjadi 9. Luasnya masih tetap. Yang didapat adalah kapasitasnya 0,10 picofarad, top plate charge-nya 0,15 picocoulomb, dan storage energinya 0,11 picojoule, dan bacaan voltmeternya 1500 volt.